Menurut panjenengan melihat Tuban itu pembangunannya seperti apa untuk ke depan? Demikian. Ya memang melihat potensi yang ada di Kabupaten Tuban, baik resursi sumber daya alam maupun manusia ini realitasnya belum berbanding lurus dengan potensi yang ada. Kita melihat Tuban itu punya 65 km luas panjang pantai, garis pantai, punya tambang, ada dolomit, ada fosfat dan lain sebagainya. Ada pabrik-pabrik dengan skala besar, ada resources sumber daya manusia kayak sampean dan teman-teman yang lain. Nah, realitasnya saya melihat memang belum menggembirakan, belum menggembirakan. Ataukah yang bergembira hanya kaum tertentu? Belum semuanya. Bisa jadi karena begini, secara filosofisnya bahwa undang-undang tentang industrial itu kan konsep dasarnya adalah untuk kesejahteraan. Jadi industri itu adalah sebagai instrumen untuk membuat kesejahteraan masyarakat. Nah, Tuban ada sekitar 35.000 hektar disiapkan sebagai kawasan industri dengan harapan blueprintnya itu dengan kegiatan industri itu bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi realitasnya berbagai pelaku industri mulai semen Gresik, mulai Pertamina, mulai Holcim, ada BLTU dan juga penyangga-penyangga yang lain, realitasnya belum mampu dikonversi atau dikapitalisasi dalam bentuk kesejahteraan. Kita lihat rapor terakhir berdasarkan data statistik dari Badan Statistik Nasional Kabupaten Tuban ini, kita ini kan masih menjuarai 4 besar dari bawah. Sekarang 4 besar malah. Tingkat indeks kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga bagi kita ini sebagai saya berani menilai bahwa kepemimpinan yang kemarin memang cara kerja sudah mengoptimalkan atas kemampuan yang dimiliki, tetapi entah kenyataannya itu kinerjanya itu belum mengembirakan. Saya yakin sampean semua sepakat bahwa kesejahteraan itu kan identik dengan sesuatu yang menggembirakan. Siapa sih orang yang mau miskin? Siapa sih mau orang yang tidak cukup? Keseluruhan orang itu niatnya adalah ingin sejahtera. Dan itu amanat dari Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita bahwa negara ini didirikan memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan. Sejahtera ini agak melenceng gitu, materialistis barangkali. Padahal menggembirakan itu tidak hanya materialistis. Material kan sebagai instrumen kan, sebagai sarana untuk menggembirakan. Siapa sih yang tidak ingin punya uang banyak, istri cantik, semua fasilitas sudah tercukupi. Ini kan sesuatu yang sebagai nilai yang diperjuangkan oleh kita, dan itu secara konstitusional memang begitu. Negara ini diciptakan memang tujuannya untuk menggembirakan, untuk mensejahterakan. Dan pemerintah di sini sebagai aparatur negara diberikan tugas, diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan itu. Menurut Mas Agung sendiri melihat apakah infrastruktur ini bisa dijadikan sebagai utama begitu sehingga kita bisa bergembira dan sejahtera, atau seperti apa melihatnya? Ya, itu salah satu variabel, dan saya yakin banyak variabel-variabel yang lain sebagai alat untuk membuat masyarakat itu bahagia atau ekonominya ternata itu. Nah, pertama kali kita sekarang bicara masalah kepemimpinan baru itu, pertama kali tugas dari pemimpin baru itu, entah presiden, entah gubernur, entah bupati, itu hal yang dilakukan itu adalah bagaimana merumuskan dan menetapkan rencana jangka pandang, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun itu. Jadi pemimpin baru ini, taruhlah di Tuban Mas Rindra itu, begitu beliau
amanati atau dilantik menjadi bupati, hal yang pertama kali itu harus dilakukan adalah masalah membuat rumusan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Itu belum ada berarti ya? Selama ini pasti beliau sudah mendesain dan mesinnya, mesin birokrasinya. Selama 5 tahun ini mau saya apakan sih Kabupaten Tuban? Nah, ini berarti patut kita tanyakan ini besok dihadirkan ke sini. Dihadirkan ke sini, asik lah. Harus, Bro. Lobby. 5 tahun ini mau diapakan sih? Iya. Apa gapiannya? Dalam 5 tahun digunakan untuk apa? Strateginya bagaimana? Potensi-potensi untuk mendukungnya apa? Baik yang sifatnya tangible maupun intangible itu tadi. Baik yang dilihat maupun tidak dilihat itu. Nah, kalau sekiranya beliau memprioritaskan kepada sarana jalan sebagai instrumen, itu memang tidak salah. Memang jalan itu sebagai varian untuk meningkatkan ekonomi yang ada di daerah. Kalau jalan itu tertata, kalau akses jalan itu baik, membuat dinamika perekonomian di masyarakat, terutama masyarakat bawah itu bisa Jadi kalau misalkan di satu daerah kayak Tuban misalkan jalannya mulus, justru investor asing, investor dari luar daerah mas ya, dari luar daerah Tuban mau ngambil bahan tambang dari Tuban misalkan, dia akan dengan mudah membawa keluar. Jadi bukan malah mendirikan pabrik di Tuban. Ada kajian seperti itu. Ini teman saya. Jadi karena jalan mulus, justru lebih mudah ngambilnya atau barangkali mencuri, ngambil dibawa keluar. Jadi tidak diolah di Tuban, masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Nah, itu saya pikir tergantung regulasi ya. Betul. Bupati itu diberikan otoritas untuk membuat regulasi dalam menata. Intinya bupati itu dengan Undang-Undang 23 2014 itu diberikan otonomi yang begitu luas untuk mengatur masyarakatnya itu. Uang diberi, kewenangan diberi dengan harapan untuk mengatur. Kalau sekiranya bahwa persoalan lalu lintas perekonomian dirasa merugikan oleh masyarakat, maka bupati itu diberikan otoritas membuat regulasi. Ada keputusan kepala daerah, ada peraturan kepala daerah. Memang investasinya sangat besar, nilai rupiahnya atau barangkali dolarnya sangat-sangat besar. Akan tetapi mungkin karena hujan tidak merata, rakyat yang sebelah sana nggak dapat. Yang dapat ya segelintir orang aja gitu lah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan itu. Realitasnya begitu. Realitasnya begitu. Ironis. Realitasnya itu kalau kita memotret indeks per kapita kita. Indeks per kapita di Kabupaten Tuban ini kan jomplang gitu ya. Bagus. Indeks per kapita itu kan indeks per kapita pendapatan dihitung rasio secara keseluruhan. Tetapi realitasnya di lapangan itu tidak berbanding lurus. Banyak sekali masyarakat miskin itu yang masih banyak. Artinya apa? Ini kesenjangan. Bagaimana menurut Pak Agung sendiri memotivasi para perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan itu seperti apa Pak? Terutama yang di bidang ekonomi, misalnya dari UKM itu kan mulai merosot ya Pak Agung ya. Dari sektor apapun UKM itu mulai merosot, baik PKL maupun yang lain itu mulai merosot. Itu bagaimana menurut Pak Agung cara motivasi perempuan khususnya? Saya kan di sini sebagai host perempuan, tentunya mewakili. UMKM itu banyak kan ibu-ibu begitu. Betul. Begitu pandemi. Ini kejutan. Ini kejutan. Enak ini. Ini kejutan. Alhamdulillah ya di kepemimpinan Gubernur ini masalah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu kontraksinya sangat kecil kan, tidak sebanding dengan pendapatan yang terkurangi itu. Padahal ekspor itu sangat berkurang betul. Tetapi kenapa pertumbuhan ekonomi relatif stabil? Ternyata kekuatannya ada di UMKM. UMKM yang yang berbasis digital. Dan itu mayoritas adalah perempuan. Makanya Pak Agung Sambel. Pecel. Apa sih sekarang itu yang tidak berbasis digital? Itu
segala hal dalam pelayanan itu digital. Kalau teman-teman saya melihat anak-anak pacaran, saya lebih banyak digital. Digital sekarang Pak, betul sekali. UMKM yang digital itu ternyata saya melihat yang mewarnai. Maka kemarin kita support, support kepada UMKM. Di Jawa Timur itu kan ada namanya Bank UMKM. Kita perjuangkan ada tambahan modal sekitar 500 miliar. Karena kita sadar sebagai penyangga ekonomi di Jawa Timur itu adalah UMKM, sehingga kita support UMKM. Nah, sekiranya sekarang resources di masyarakat Jawa Timur itu masih gaptek ya, berkaitan dengan digital, maka bagi kita ini melakukan empowering, pemberdayaan itu, melek digital. Melek digital, betul sekali Pak. Sampai ini kan saya melihat kan cerdas sekali. Terima kasih. Terima kasih. Begitu Mas Diajeng yang netral. Cerdas loh ngelihat ini. Ada posket kayak ini kan sebagai bentuk kreativitas yang luar biasa. Iya, Betul sekali Pak. Ini nanti dikasih apa ini? Orang itu kalau Iya. keinginan maju besar, sekecil apapun lubang yang dimanfaatkan Betul sekali, bernafas, termasuk ini kan luar biasa. Ya itulah namanya kita cetek geni open your mind. Iya, Ya, gitu. Dan saya terus terang saat ini kan interaksi sosial sangat dibatasi kan, terutama apalagi harus mendatangkan banyak teman-teman. Saya secara pribadi sangat menyampaikan banyak terima kasih. Diberikan media untuk bisa menyapa masyarakat, terutama masyarakat Bojonegoro. Sama-sama Mas Agung, kita juga sangat berterima kasih atas waktunya. Satu kata pesan, satu kata saja pesan untuk Dimas Diajeng dan Netralizer. Satu kata saja. Iya, semangat. Semangat. Ya, demikian